عيانا العلماء لإعلاء كلمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalamu ala nabil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Baiklah, dalam pengajian kita kali ini masih melanjut tentang persoalan-persoalan bid'ah, ya, di mana pada pengajian yang lalu telah disebutkan bid'ah berdasarkan pandangan Syekh Zarruq, ya, di dalam kitab Uddatil Murid, ya. Maka beliau di dalam kitab Uddatul Murid tersebut, nah ini sesuatu perkara yang baru itu harus ditimbang. Ya, jadi hadis tentang man ahdasa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Ya. Dan hadis wa kullu muhdasin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah itu harus ditimbang. Jadi kata beliau, qala, kita lanjut baca dulu. Qala wa mawazinuha salasatun al awwalu ayungdara fil amril muhdasi. Qala telah berkata Asy-Syaikh Zarruq di dalam kitab Uddatil Muridnya, wa mawazinuha salasatun, dan ukuran standar, ya, tentang masalah bid'ah itu salah satu itu 3 perkara. Yang pertama, al awwalu ayungdhara fil amri, hendaknya dilihat, ya, hendaknya dilihat perkara yang baru itu fil amril muhdas, di dalam perkara yang baru ini begini, fa in syahidalahu mu'dhamu syari'ati wa asluha, maka jika ada kepada perkara yang baru itu mu'dhamu syariat, kerangka, ya, kerangka syariat, ya, atau prinsip-prinsip syariat, wa asluha, dan pokok-pokoknya syariat, falaisa bid'ah, maka perkara yang baru itu bukanlah bid'ah. Wa in kana mimma ya'badzalika bikulli wajhin fa huwa batilun wa dhalalun, dan jika perkara baru itu dari perkara yang ditolak oleh syariat dan asalnya syariat, bikuli wajin, dari segala atau dari setiap segi, ya, bahwa batilun wa dhalal, maka perkara yang baru itu batil dan sesat. Wa in kana mimma taraja'at bihil adillatu wa tanawalatu syubhatu wastawat bil wujuhu u'tubirat wujuhuhu, ya. Wa in kana, dan jika ada perkara yang baru itu dari perkara yang saling kembali di dalam perkara tersebut al adillah, dalil-dalil, kemudian watana walatu syubhatu, dan adanya syubhat, wastawat bil wujuhu, dan sama di dalam perkara yang baru itu beberapa wajah atau sisi, u'tubirat wujuhuhu, maka yang ditimbang, ya, yang ditimbang di sini apa? Wujuhnya atau sisi-sisinya perkara yang baru tersebut. Fama tarajaha min dzalika raja'a ilaihi. Fama tarajaha, maka perkara yang kuat, ya, min dzalik, dari apa? Dari dalil-dalil dan syubhat, raja'a ilaihi, maka kembali. Nah, kembali kepada apa? Kembali kepada perkara tersebut. Maksudnya begini. Jadi kata Imam Zarruq di dalam kitab Uddatil Murid, nah, ketika membahas permasalahan hadis wa kullu muhdatsatin bid'ah, kemudian wa kullu bid'atin dhalalah,
Dan hadis man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu bahwa raddun. Hadis yang pertama, man ahdasa siapa saja yang mengada-ngada di dalam syariat kami atau agama kami, kata Rasulullah, ini ma laysa minhu, yang perkara tersebut, maksudnya perkara yang diada-ada itu tidak ada atau tidak sesuai dengan syariat, bahwa raddun, maka perkara tersebut tertolak. Nah, jadi perkara yang barunya ini yang tidak sesuai. Nah, ini kan hadis begitu. Malaisa minhu, jadi sesuatu yang tidak ada, maksudnya yang tidak sesuai, yang bukan dari agama kami, maka perkara tersebut itu raddun, tertolak. Kemudian hadis Rasulullah SAW, setiap perkara yang baru, yang diada-adakan, bid'atun, itu sudah pasti bid'ah. Nah, ini kulnya kul jami. Setiap perkara yang baru ya pasti sudah bid'ah. Tetapi gini, wa kullu bid'atin dolalah. Setiap yang baru dolalah itu sesat. Nah, ini harus ditimbang. Ya, harus ditimbang dengan menggunakan ilmu. Jadi bukan dengan cara tekstual saja. Kalau secara tekstual, maka hadis ini menjelaskan ini secara keumuman bahwa setiap perkara yang baru itu bid'ah, kan begitu. Kemudian setiap yang bid'ah ini dolalah. Ini tanpa dibagi-bagi, mutlak begitu. Jadi kalau secara tekstualnya hadis ini kepada dua, misalnya bid'ah agama, bid'ah dunia, sebenarnya ini bukan yang yang dibagi oleh Rasulullah SAW. Kemudian ada Imam Syafi'i yang menjelaskan tentang bid'ah itu dibagi kepada dua bagian. Pertama ada bid'ah hasanah, yang kedua ada bid'ah sayyi'ah. Nah, ini kan dari pemahaman. Nah, kita harus membedakan antara pemahaman. Nah, kalau pemahaman tentang Islam disebut itu adalah keislaman. Ada Islam, ada keislaman. Ya, paham ya? Ada Islam, ada keislaman. Kalau Islam itu adalah suatu syariat. Kemudian dari segi keislaman ini akan berbeda apa? Pemahaman. Maka kita lihat dari pemahaman tersebut, padahal dari asalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah membagi bid'ah itu kepada bid'ah dunia dan bid'ah agama. Rasulullah pun tidak pernah membagi bid'ah itu hasanah dan bid'ah sayyi'ah. Kemudian timbul pemahaman tentang keislaman. Nah, kata kelompok yang bukan sejalan dengan kita mengatakan bahwa bid'ah terbagi kepada dua bagian, juga mereka membagi itu. Ya, mereka membagi bid'ah kepada dua bagian, artinya ada bid'ah dunia dan ada bid'ah agama. Nah, kalau bid'ah dunia ini tidak dipersoalkan. Yang menjadi persoalan adalah bid'ah dalam apa? Dalam agama. Nah, kemudian Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu membagi bid'ah kepada dua bagian. Pertama ada bid'ah hasanah. Yang kedua ada bid'ah sayyi'ah. Dari mana itu? Dari memahami kalimat kul dan kalimat bid'ahnya. Jadi kullu bid'ah dalam lanjutan itu hadis, dalam pandangan Imam Syafi'i tidak menyeluruh. Tidak menyeluruh. Artinya ada pengecualian. Kul majmu gitu. Dalam kajian ilmu mantik itu namanya kul majmu. Kemudian kata bid'ah. Bid'ah itu kan kalimat isim. Sebagaimana telah dijelaskan yang lalu. Bahwa kata bid'ah itu adalah kata isim. Kalimat isim. Isim itu ya kata benda. Dan mustahil benda ini tidak memiliki sifat. Nah, kemudian ini dibagi kepada dua bagian. Jadi pertama ada yang sifatnya hasanah. Yang kedua ada yang sifatnya sayyi'ah. Bagaimana rinciannya? Kemungkinan yang pertama
kullu bid'atin hasanah dolalah wa kullu dolalatin finnar. Otak kita nggak terima. Gitu kan? Oh, itu kan kita harus menerima langsung dari Rasulullah SAW. Oke, baik seperti itu. Tetapi juga Anda jangan membagi bid'ah kepada dua perkara. Bid'ah dunia dan bid'ah agama. Seperti itu. Kenapa? Ketika pemahaman yang timbul dari Imam Syafi'i Anda tolak. Kemudian pemahaman Anda sendiri juga Anda paksakan. Ini namanya radikalisme dalam pemahaman. Nah, namanya ya. Artinya apa? Memaksakan pemahaman sendiri dan tidak menghargai pemahaman orang lain. Kullu bid'atin hasanah. Nah, otak kita nggak bakal terima kalau kita nyatakan misal setiap bid'ah, setiap perkara yang baru, yang baik, perkara yang baru yang baik, dolalatun itu menjadi sesat. Wa kullu dolalah finnar. Dan setiap yang dolalah, setiap yang sesat itu di dalam neraka. Dan perlu dipahami bahwa yang perkara-perkara baru dalam agama ini bukan dalam persoalan ibadah yang mahdhah, tetapi ibadah goer mahdhah. Nggak ada orang mengada-ngada misalnya sholat maghrib 3 rakaat jadi 2 rakaat, itu bid'ah tuh. Itu baru tuh. Atau sholat maghrib menjadi 4 rakaat, itu namanya bid'ah. Nah, mengada-ngada itu mah perkara-perkara yang ada misalnya begitu. Nah, sekarang belum waktunya subuh, kemudian sholat subuh. Nggak ada orang sholat subuh jam segini, nggak ada. Dan jadi ibadah itu ada ibadah yang mahdhah, ada ibadah yang goer mahdhah. Kalau persoalan maulid Nabi SAW, ini bukan ibadah mahdhah, tetapi ibadah goer mahdhah. Kalau ibadah goer mahdhah, ya itu tidak ditentukan. Berbeda dengan ibadah mahdhah. Contoh, puasa bulan Ramadan, ditentukan bulannya. Gak boleh nih, bulan Rajab kita puasa Ramadan, gak boleh. Karena bulannya telah ditentukan. Siapa yang menentukan? Syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi diwajibkannya puasa pada bulan Ramadan itu sesuatu yang tidak bisa dirubah dan bukan lapangan ijtihadiyah. Sudah ketentuan syariat. Mana lagi ibadah mahdhah? Ibadah sholat. Sholat itu ibadah mahdhah. Sholat 5 waktu itu ibadah mahdhah. Ya. Sholat sunnah yang ditentukan juga itu mahdhah. Ya. Ada ketentuannya seperti sholat duha ya waktu duha. Sholat subuh waktu subuh. Adatnya jumlah rakaatnya telah ditentukan oleh syariat. Gak boleh kita tambah-tambah. Gak boleh kita rubah-rubah. Nah ini ibadah apa? Ibadah mahdhah. Zakat fitrah misalnya. Gak boleh. Bulan Rajab ngeluarin zakat fitrah. Ya zakat fitrah kan kewajibannya bulan Ramadan. Ulama hanya berbeda pendapat dalam apa? Ada yang mengatakan harus dari setengahnya Ramadan ke sana. Gitu kan? Seperti pendapat Syafi'i. Ada juga mengatakan ulama bahwa sah zakat fitrah itu dilakukan di awal-awal Ramadan. Hanya itu saja ikhtilafnya ulama. Tetapi sepakat semuanya karena ini ada suatu ketentuan bahwa zakat fitrah itu harus pada bulan Ramadan. Itu ibadah mahdhah namanya. Kemudian haji. Haji juga sesuatu yang sudah ditentukan tempatnya, bulannya, kapan. Itu sudah ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak boleh haji dirubah-rubah. Misalnya bukan saat bulan Dzulhijjah, tidak masuk nih bulan haji. Sudah melakukan mikot dari Rajab ini sekarang kan gak boleh. Itu bukan al-hajju asyhuru ma'lumat, itu sudah jelas ketentuannya. Apalagi tempatnya juga nggak bisa dirubah-rubah, nggak bisa dipindah. Melaksanakan ibadah haji ya di sana telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana adanya? Di Makkatul Mukarramah. Ya, kalau misalnya wukuf di Padang Arafahnya dipindahin ke Senayan, nggak bakalan sah. Itu namanya mengada-ngada.
Mengada-ngada. Atau Ka'bahnya dipindahin Ka'bahnya. Dipindahin ke Jakarta. Atau dipindahin kemana lah, kayak ke Kalimantan, kayak ibu kota aja gitu. Nah itu nggak boleh. Nggak boleh. Karena ini bentuknya ibadah mahdhah. Tetapi dalam Islam itu ada ibadah yang goir mahdhah. Yang ibadah goir mahdhah itu tidak ditentukan waktunya. Seperti sedekah sunnah. Kapanpun orang. Nah, ini yang menjadi persoalan, padahal masalah kajian-kajian terhadap bid'ah ini sudah selesai oleh para alim ulama. Sudah dibahas. Kemudian diributkan kembali. Ya, dibikin lagi keributan lagi. Ya, gitu dimunculkan lagi. Membid'ah-bid'ahkan amalan orang lain dan lain sebagainya. Nah, ini dari Sejaruk juga sudah dibahas, dari dulu itu sudah dibahas. Nah, kita lihat bagaimana selanjutnya. Kemudian kullu bid'atin sayyah dhalalah wa kullu dhalalah finnar. Baru masuk akal ini mah. Kemungkinan kedua seperti itu. Setiap bid'ah yang sayyah, jadi sifat 8 bid'ahnya dibuang kan. Kemungkinan pertama kullu bid'atin hasanah dhalalah. Kemungkinan kedua kullu bid'atin sayyah dhalalah. Nah, kemungkinan yang pertama ini kan sulit diterima. Setiap bid'ah yang baru yang baik itu dhalalah, sesat. Gak terima akal kita. Tetapi kullu bid'atin sayyatin dhalalah baru terima. Setiap perkara yang baru yang sayyah itu yang tidak ada, yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Ya, dengan Islam itu baru itu dhalalun wa batilun. Jadi kata Imam Juruk, nah, beliau berpendapat tentang masalah bid'ah ini, ya, yang dikutip oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari dalam kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaah. Menurut beliau ada 3 norma yang menentukan apakah perkara baru dalam urusan agama itu disebut bid'ah atau tidak. Jadi harus ditimbang. Nah, wa mawazinuha salasa. Ukurannya, timbangannya, atau standarnya, sudut pandangnya tentang bid'ah dan tidak bid'ahnya itu ada berapa? Ada 3. Salah satu ada 3. Yang pertama ayung doro bil amri. Jadi pertama kita harus lihat jika perkara baru itu didukung oleh sebagian besar syariat dan sumbernya ada, gitu. Jadi kalau ada perkara yang baru, nih perkara yang baru itu bid'ah. Jadi kalau ada perkara yang baru, udahlah bid'ah lah ngomongnya begitu. Perkara yang baru tentang bid'ah, ya, kemudian didukung oleh sebagian besar syariat dan sumbernya ada, maka perkara tersebut bukan merupakan bid'ah. Ya, maka perkara tersebut bukan merupakan bid'ah. Akan tetapi jika tidak didukung sama sekali dari segala sudut, maka perkara tersebut batil dan sesat. Ya, paham ini? Jadi kalau ada perkara yang baru itu sama sekali tidak ada Tidak ada dukungan sama sekali dari segala segi. Nah, dari segala segi itu maksudnya dari syariat dan sumber syariat. Nah, kalau masalah tahlilan kan didukung. Lalu mereka suka otak-otakan, ikut ulama apa ikut Rasulullah? Seolah-olah bahwa orang yang melakukan tahlil si mayit misalnya, melakukan tahlilan itu tidak ikut Rasulullah. Ya. Jadi kata mereka seperti itu, ikut ulama apa ikut Rasulullah? Ini pertanyaan semodel apa? Kayak seperti itu. Jadi menuduh bahwa ulama-ulama yang berijtihad, ya, ulama-ulama yang berijtihad itu tidak ikut Rasulullah. Paham je? Bahwa kalau ada Imam Syafi'i berijtihad itu dianggap tidak ikut Rasulullah. Imam Malik berijtihad dianggap sama mereka tidak ikut Rasulullah.
Imam Abu Hanifah beristihad, sama mereka dianggap tidak ikut Rasulullah. Semua ulama yang melakukan istihad, ini yang disebut dengan keislaman, pemahaman tentang keislaman, berarti semuanya tidak ikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka kan begitu. Seandainya tahlilan ini baik, kata mereka, maka Rasulullah akan melakukan tahlilan untuk si mayit seperti itu, akan mendoakan. Nah, apakah benar ini tidak ada sama sekali sumbernya? Yang dibaca ngomong tahlilan itu bukan bahasa Indonesia. Ya. Kalimat tahlil itu dari halala yuhallilu tahlilan. Ini berarti bahasa Arab. Berarti ada kalimat mustaknya. Yang disebut dengan tahlilan itu baca apa? La ilaha illallah. Nah, kemudian menjadi kegalabah, nggak ada baca surat Yasinan kan, nggak seperti itu. Kenapa? Karena yang diperbanyak dalam acara itu adalah apa? Membaca kalimatul la ilaha illallah. Apa ini sama sekali tidak ada anjuran, tidak ada dasar hukumnya. Diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk banyak mengingat Allah. Ya tahlil kan zikir. Tahlil itu zikir. Dan anjuran hadis supaya membaca kalimat tauhid la ilaha illallah ini sangat banyak. Ini berarti apa? Memiliki landasan syariat. Apanya yang dibid'ahkan? Kumpul-kumpulnya. Kumpul seperti itu dipersoalkan. Kalau kumpul dalam kemaksiatan baru dipersoalkan. Ini mah kumpul untuk baca tahlil kalimat tauhid la ilaha illallah. Ya, dikir secara berjamaah juga ada dasarnya. Ya, jangan dikira bahwa itu tidak ada dasarnya. Ya. Kemudian lagi apa? Membacakan surah Yasin, Al-Quranul Karim, ya, ayat-ayat surat-surat yang lainnya, kemudian dihadiahkan kepada si mayit. Nah, secara lugawi memang itu bid'ah. Tetapi secara syariat itu tidak bisa dikatakan apa? Bid'ah. Kenapa? Karena didukung dengan apa? Dengan landasan-landasan syariat. Ya, dengan landasan syariat. Itu salah satu contohnya ya. Ini bid'ah yang hasanah. Masa iya sih orang membaca la ilaha illallah, membaca la ilaha illallah kalimat tauhid, membaca surah Yasin, membaca tasbih, membaca apa lagi? Sholawat, kemudian diisolkan, dikirim hadiahnya kepada orang yang mati. Masa itu dolalah. Ya, nggak terima otak kita. Kalau semua dikatakan seperti itu, ya banyak perkara-perkara yang baru juga yang tidak ada pada zaman Rasulullah SAW. Seperti pondok pesantren. Apa Rasulullah membuat pondok pesantren? Tidak. Ini pondok pesantren itu perkara yang bid'ah kok. Perkara yang bid'ah. Nah, jadi kalau dalam persoalan ini kan bukan ibadah apa? Bukan ibadah mahdoh. Bukan ibadah mahdoh. Tetapi ibadah goir mahdoh. Nah, ini banyak sekali pada zaman sekarang itu disesatkan perkara-perkara yang demikian. Nah, maka kata Syekh Jaruk, nah silakan saja mau percaya sama Syekh Jaruk atau ulama sekarang misalnya ya, yang keilmuannya jauh di bawah Syekh Jaruk. Nah, ini kata Syekh Jaruk, kalau ada landasan syariat, kalau ada asalnya, falaisa bid'ah, maka itu bukanlah bid'ah. Wa in kana. Nah, kalau ada nih perkara yang menolak maksudnya syariat, yang tidak ada landasannya sama sekali dari segala sisi, dari segala segi, baru perkara yang baru itu batilun wa dhalalun. Nah, ini batil dan apa?
sesat. Al-mizanusani, kemudian timbangan yang kedua, singkat saja, i'tibaru qawaidil a'immati wasalafil ummatil amilina bi tariqis sunnati. Al-mizanusani, timbangan yang kedua, i'tibaru qawaidil a'immah. Jadi mempertimbangkan, ya, mengukur kaidah-kaidahnya para a'immah yang digunakan oleh para imam, ya, generasi salafus soleh wasalafil ummatil amilin, dan kaidah-kaidah yang digunakan oleh salafus soleh yang telah memperhatikan apa? Ajaran sunnah bitorikis sunnati, dengan jalan atau metode sunnah. Maka pama khalafaha bikulli wajin pala ibrata bih. Maka setiap perkara yang baru itu khalafaha, ya, khalafa itu tidak sesuai dengan apa? Dengan qawaidil a'immah atau salafil ummatil amilina bikulli wajin, dari segala wajah, dari segala segi, dari segala sudut, begitu, ya. Fala ibrata bih, maka ini tidak ada apa? Tidak ada ibaratnya. Fala ibrata, maka tidak ada ibarat. Ya. Maksudnya tidak ada ibarat, ya itu dicuekin begitu. Jadi tidak ada ibaratnya, tidak ada gambarannya begitu. Wa ma wafaqa usulahum fa huwa haqqun wa in ikhtalafu fihi far'an wa aslan. Dan setiap perkara yang sesuai pada pokok-pokoknya, pokok-pokok mana? A'immah wa salafil ummah fa huwa haqqun, maka ini adalah perkara yang hak. Wa in ikhtalafu fihi far'an wa aslan, walaupun mereka para a'immah itu dan salafil ummah itu di dalam perkara tersebut ini berbeda secara buru, ya, secara cabang fikih, wa aslan, dan pokoknya. Fakullun yatba'u aslahu wa dalilah, maka semuanya itu mengikuti pokoknya hukum dan dalil-dalilnya hukum. Wa qad waqa'a min qawaidim anna ma'amila bihi salafu wa tabi'ahumul khalafu la yasihu ayyakuna bid'atan wala madmuman. Nah, kemudian waqad waqa'a, dan telah apa? Ada, ya, kaidah itu min qawaidihim, daripada kaidah-kaidahnya para ulama a'immah, kemudian salafil ummah, anna ma'amila bihi salaf, bahwasanya perkara yang telah dilakukan oleh salaful ummah, umat-umat terdahulu yang baik, kemudian wa tabi'ahumul khalafu, dan diikuti oleh ulama-ulama khalaf, la yasu ayyakuna bid'ah, maka itu tidak sah disebut dengan bid'ah, wala madmuman, dan tidaklah dicaci. Wa ma tarakuhu, dan perkara yang ditinggalkan maksudnya oleh salaful ummah, bikulli wajhin wadihin la yasu ayyakuna sunnatan. Nah, ini dari segala segi yang sangat jelas, la yasu ayyakuna sunnatan wala mahmudan, maka perkara yang baru itu tidak pantas, tidak sah disebut dengan apa? Dengan sunnah, wala mahmudan, dan tidak dipuji. Kemudian wa ma asbatu aslah walam yarid anhum fi'luh. Bagaimana wa ma asbatu, dan perkara yang telah menetapkan, nah, para alimul ulama, para a'immatus salaf kepada pokoknya perkara tersebut, walam yarid anhum fi'luh, kemudian tidak datang kepada mereka mengerjakannya, maksudnya mereka tidak mengerjakan itu. Nah, ini dikatakan oleh Imam Malik, faqala Malik, bid'atun itu bid'ah. Jadi kalau wa ma'asbatu, perkara yang apa namanya ditetapkan pokoknya, tetapi tidak pernah dilakukan, ya, oleh mereka a'immah, para a'immah, kemudian para salafus saleh, maka itu disebut, kata Imam Malik, bid'ah. Li'annahum lam yatrukuhu illa li amrin indahum bihi. Nah, ini dalam pandangan Imam Malik nih. Ini pandangan keislaman, ya. Nah, jadi pandangan apa? Pandangan keislaman. Ini bukan Islam namanya, tapi keislaman. Kita lihat perbedaannya. Kata Imam Malik itu bid'ah, li'annahum lam yatruku illa li amrin indahum bihi. Karena mereka itu lam yatruku, tidak meninggalkan, ya, tidak meninggalkan perkara yang baru itu, illa li amrin, terkecuali adanya perkara di sisi mereka. Tapi Imam Syafi'i berkata, wa qala Syafi'i laisa bi bid'ah. Nah, ini bukanlah termasuk kepada
bid'ah. Kata siapa? Kata Imam Syafi'i, walaupun tidak pernah dilakukan, tidak pernah dikerjakan oleh ulama salaf, tetapi ulama salaf menetapkan asalnya, ya, maka dalam pandangan Imam Syafi'i itu bukan apa? Bukan bid'ah. Laisa bibid'ah wa ilam ya'mal bihi salaf, gitu. Walaupun tidak pernah dilakukan oleh ulama salaf, tetapi ulama salaf menetapkan, maka Imam Syafi'i itu mengatakan bukan bid'ah. Ini pandangan atau pemahaman tentang keislaman. Ya kayak terjadilah pada hari ini. Misalnya ada sebagian dari ikhwan kita yang mengharamkan wayang begitu. Ya, mengharamkan wayang. Kemudian ada sebagian lagi yang tidak mengharamkan. Itu pandangan tentang keislaman. Mungkin mereka melihat wayang ini seperti apa sehingga sampai diharamkan. Nah, kalau kita tanyakan dalilnya, mana dalilnya? Karena al-musawwir juga harus ditafsil. Ya, dan kita harus tahu dulu itu. Yang menggambar atau yang membuat patung dan lain sebagainya. Dulu oleh Rasulullah SAW patung diharamkan karena ya, patungnya untuk disembah, untuk diagung-agungkan seperti itu. Itu mutlak haram. Nah, kalau misalnya di Indonesia bikin wayangnya untuk disembah, mutlakon itu haram. Ya. Menjadi apa? Menjadi haram secara mutlak. Dibikin wayang, setelah jadi wayangnya disembah-sembah, dipuja-puja atau diagung-agungkan. Kalau wayangnya tidak diagung-agungkan, kalau wayangnya tidak disembah, maka dalam pendapat yang lain ini tidaklah menjadi haram. Hargai dong pendapat itu. Ya, kalau Anda memiliki pemahaman misalnya mengharapkan, silahkan saja. Karena NU tidak pernah mencari musuh. Dan NU paham bahwa itu adalah tentang masalah keislaman. Ya, tentang masalah keislaman. Seperti itu. Nah, ini kita lanjut. Nah, maka ketika terjadi misalnya perbedaan antara Imam Malik dengan Imam Syafi'i. Padahal Imam Syafi'i ini muridnya beliau. Kata Imam Malik itu bagian daripada bid'atun. Walaupun telah ditetapkan oleh ulama salaf. Nah, ditetapkan asalnya tetapi tidak pernah dikerjakan. Maka itu bid'ah. Kata siapa? Kata Imam Malik. Tetapi dalam pandangan Imam Syafi'i, laisa bibid'ah wa ilam ya'mal bisalaf. Kenapa? Begini alasannya. Ini pemahaman tentang keislaman. Li'anna tarkahum lil amali bi qad yakunu li'udin qama bihim fil waqti. Nah, ini alasan Imam Syafi'i. Kenapa kata Imam Syafi'i itu tidak dikatakan bid'ah? Perkara yang telah ditetapkan namun tidak pernah dikerjakan, tidak termasuk bid'ah. Kata Imam Syafi'i alasannya, li'anna tarkaum, karena bahwasanya atau karena sesungguhnya meninggalkannya mereka a'immatus salaf itu, ya, nih, lil amali, tidak mengerjakan, lil amali kepada mengerjakannya itu, maksudnya perkara apa yang ditetapkan tetapi tidak diamal. Qad yakunu li'udrin, karena adanya udur. Untuk apa? Untuk mengamalkannya pil waktu, di dalam waktunya. Jangan langsung diponis bahwa ini tidak adanya udur. Aulimahu afdalu minhu. Atau ada perkara yang lebih utama dari perkara tersebut. Bukan berarti ketika sesuatu yang ditetapkan oleh salafus sholih kemudian tidak diamalkan, ini dalam pandangan Imam Syafi'i, itu tidak lantas dikatakan apa? Bid'ah. Mungkin saja karena tidak diamalkannya, tetapi ditetapkan, karena tidak diamalkannya itu karena adanya ujur. Yang kedua, karena apanya? Ada perkara lain yang lebih afdol. Wal ahkamu ma'khudatun minasy-syari'i wa qad asbatahu. Nah, sementara wal ahkam dan hukum-hukum itu diambil dari apa? Dari ketetapan syariat, dari ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Wa qad asbatahu. Dan yang telah ditetapkan oleh Allah
Wahtalafu aidan bima lam yarid lahu minas sunnati mu'aridun wala syubhatun. Nah, kemudian ulama juga berbeda pendapat wahtalafu aidan, dan berbeda pendapat para alimul ulama salafus saleh ini aidan juga bima lam yarid lahu minas sunnati, di dalam perkara yang tidak datang dari sunnahnya, jadi tidak ada sunnahnya. Nah, ini yang berlawanan, mu'arid kepada wala syubhat, dan tapi juga tidak ada kesubatan. Bagaimana pendapat a'immatul mujtahid ini? Faqala Malik, maka Imam Malik berkata itu bid'ah. Ini dalam pandangan siapa? Imam. Tapi Imam Syafi'i berkata wa qala Syafi'i laisa bibid'ah. Bahwa perkara tersebut perkara tersebut bukanlah bid'ah. Mana Imam Syafi'i dalilnya? Wastanada li hadisin ma taraktuhu lakum fahuwa afun. Nah, jadi Imam Syafi'i itu menyandarkan kepada hadis Rasulullah SAW, ma taraktuhu lakum fahuwa afun. Apapun yang aku tinggalkan, kata Rasulullah, perkara tersebut lakum untukmu, fahuwa afun, maka perkara tersebut itu apa? Afun itu dimaafkan. Nah, ini yang menjadi sandaran Imam Syafi'i mengatakan bahwa perkara tersebut bukanlah bid'ah. Nah, kita tidak bisa menyalahkan seorang karena Imam Malik berkata demikian dengan keilmuan, enggak sembarangan. Imam Syafi'i juga demikian. Nah, ini yang dimaksud adalah tentang keislaman, pemahaman tentang keislaman. Wallahu alam. Insyaallah nanti kita lanjut lagi.